Bab 1394. Tubuh dominan iblis langit. Apakah ini dianggap menunggang kuda? Di bawah warrior yang kuat berkata dengan sedikit tidak senang. Sebagai monster buas, dan monster buas purba, bagaimana dia bisa rela membiarkan orang lain mengendarainya? Ini sebenarnya penghinaan bagi mereka. Namun, dia tidak menyuruh warrior yang, bagaimanapun, dia sudah membiarkan warrior yang mengendarainya sekali, dan itu bukan masalah besar untuk melakukannya lagi, dan warrior yang tidak bermaksud menghinanya sedikit pun. Meski begitu, dia masih sedikit tidak senang ketika melihat warrior yang begitu sombong. Warrior yang menggoyangkan tanduk kuat dan berkata, "Jangan begitu pelit, hanya tunggang sebentar saja. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ayo selesaikan mereka dulu." Setelah berbicara, energi hitam di tubuhnya menjadi gila, dan pada saat yang sama, pedang leluhur di sarung pedang kunonya digantikan oleh Boreal Sky. Dengan bantuan kuat, kekuatan ilmu menebas langit menarik pedang biasa menjadi sebanding dengan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli. Jadi tidak perlu menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang yang asli. Warrior yang tidak menembak Raja Iblis Langit, melainkan menatap lelaki tua berjubah ungu dan yang lainnya di kejauhan. Tentu saja, memilih kesemek harus yang lembut. Tanpa omong kosong sedikit pun, warrior yang menepuk kuart ringan dengan kedua kakinya, kuart mengerti. Sayapnya terbanting keras, dan kemudian dia menghilang langsung di tempat bersama warrior yang hati-hati. Di kejauhan, Raja Iblis Langit terkejut dan buru-buru mengingatkan, dia ingin menghentikannya, tapi kecepatan kuart terlalu cepat. Dan, saat hendak menembak, Putri Kaisar sudah muncul di hadapannya. Selama dia menembak, Putri Kaisar pasti akan langsung menembak. Di kejauhan, kuart membawa warrior yang ke depan master tingkat dewa lanjutan dalam sekejap. Di punggung kuart, warrior yang tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan ketika dia menghunus pedangnya, langsung ditebas. Master tingkat dewa lanjutan dipotong-potong oleh pedang warrior yang sebelum dia bereaksi. Setelah membunuh master tingkat dewa lanjutan dengan satu pedang, warrior yang memegang Boreal Sky di dekat alisnya. Detik berikutnya, dia dan kuart langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Pada saat warrior yang dan kuart menghilang, di arena tiba-tiba terdengar teriakan. Semua orang mendengar suara itu dan melihat bahwa tubuh seorang lelaki tua mulai menjadi ilusi di kejauhan. Dalam sekejap, lelaki tua itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Langsung bunuh dua master tingkat dewa lanjutan. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Namun kuart dan warrior yang tidak berhenti. Setelah membunuh master tingkat dewa lanjutan kedua, satu orang dan satu binatang itu menghilang lagi, tapi kali ini master tingkat dewa lanjutan itu sadar. Jadi ketika Yono saat yang dan kuart menghilang, lelaki tua berjubah ungu dan yang lainnya mundur dengan keras, lalu menamparkan pada posisi warrior yang dan kuart. Keterampilan hitam membutuhkan waktu, dan saat ini, mereka tidak punya waktu untuk menampilkan keterampilan hitam, jadi hanya dapat menyerang secara normal. 5 telapak tangan melesat ke arah warrior yang dan kuart yang berubah menjadi cahaya pedang. Namun, ketika telapak tangan energi ini bertemu dengan kuart dan warrior yang, mereka langsung runtuh. Kemudian, cahaya pedang melintas di antara alis seorang lelaki tua. Setelah beberapa saat hening, tubuh lelaki tua itu menjadi ilusi, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Bunuh master tingkat dewa lanjutan lainnya. Pada saat ini, ekspresi ngeri muncul di mata lelaki tua berjubah ungu itu. Ini adalah master tingkat dewa lanjutan, master tingkat dewa lanjutan.
Namun, di depan warrior yang itu dipotong seperti sayuran. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, di arena, master tingkat dewa lanjutan di sisi lelaki tua berjubah ungu itu mati hampir setengahnya. Pada saat ini, lelaki tua berjubah ungu dan orang-orang di sampingnya telah tidak memiliki sedikit pun jiwa pertarungan dan tidak berani bertarung. Sekarang mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali di depan warrior yang dan kuat. Masalah ini, planet Yulan kami tidak akan berpartisipasi. Di arena, seorang lelaki tua selesai berbicara, dan terlepas dari Raja Iblis Langit dan lelaki tua berjubah ungu, dia bergerak dan menghilang langsung ke arena. Planet Mingmang kami juga tidak terlibat lagi. Planet Tianlan kami juga tidak berpartisipasi lagi. Segera, dua lelaki tua lagi berbalik dan pergi. Di arena, hanya lelaki tua berjubah ungu, Raja Iblis Langit dan Master dari planet Tianmo yang tersisa. Wajah warrior yang sedikit murung ketika melihat mereka bertiga pergi. Jika dia bisa, dia secara alami ingin tahan semuanya. Namun, ketiga lelaki tua itu melarikan diri secara terpisah, dan mereka melarikan diri dengan sangat cepat, melakukan perjalanan langsung melalui ruang angkasa. Jika dia ingin mengejar, dia pasti bisa mengejar, tetapi dia harus meninggalkan medan perang, dan jika dia pergi, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi planet Tianyun. Tapi itu tidak masalah, dia dapat menyelesaikan perhitungan nanti. Bodoh. Melihat ketiga lelaki tua itu pergi, Raja Iblis Langit mau tidak mau memarahi. Pada saat ini, pihak mereka sudah menjadi satu kelompok. Jika planet Tianmo musnah, semua kekuatan planet yang berpartisipasi dalam pengepungan planet Tianyun pasti akan dibalas oleh planet Tianyun di masa depan. Oleh karena itu, pilihan terbaik sekarang adalah semua orang bekerja sama untuk membunuh planet Tianyun sepenuhnya, daripada melarikan diri. Wajah lelaki tua berjubah ungu itu juga sedikit masam, dia tidak berharap orang-orang lainnya akan langsung melarikan diri. Kebencian telah diciptakan, melarikan diri sekarang sangatlah bodoh. Meskipun mereka kehilangan 3 master tingkat dewa lanjutan, mereka masih memiliki sedikit keuntungan, karena master tingkat dewa lanjutan di pihak Raja Iblis Langit masih ada, dan mereka hanya perlu memberitahu pihak masing-masing dan membiarkan semua pihak mengirim master untuk datang menghancurkan planet Tianyun. Masalahnya masih belum besar. Dan sekarang, bunuh. Pada saat ini, di arena tiba-tiba terdengar suara Raja Iblis Langit. Dia tahu betul bahwa masalah antara planet Tianmo dan planet Tianyun tidak bisa damai sama sekali. Entah planet Tianyun mati atau planet Tianmo mati. Oleh karena itu, dia memberi perintah dengan tegas, karena akan lebih tidak menguntungkan bagi mereka jika berlarut-larut. Mendengar perintah Raja Iblis Langit, para master planet Tianmo tidak ragu-ragu dan bergegas menuju orang planet Tianyun. Dan Raja Iblis Langit di belakang suaranya terdengar, tangannya membanting ke depan. Kemudian, 2 angin topan hitam muncul di tangannya, dan di dalam angin topan itu, ada beberapa sinar ungu yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Melihat pemandangan ini, mata Putri Kaisar sedikit menyipit, dan ada sorot mata serius, karena ini adalah sinar kosmik. Benda ini, ketika dia menyentuh sedikit secara tidak sengaja, itu langsung membuat alamnya jatuh, jika bukan karena warrior yang dia mungkin tidak pernah sembuh dalam hidup ini. Di kejauhan, warrior yang melihat pemandangan ini, dia mengendarai kuart menuju Putri Kaisar dan berkata, "Pergi hadapi lelaki tua berjubah ungu itu." Putri Kaisar melirik warrior yang dan berkata, "Hati-hati." Setelah berbicara, dia bergerak dan menembak ke arah lelaki tua berjubah ungu di kejauhan. Melihat Putri Kaisar menyerang,
mata lelaki tua berjubah ungu itu berkilat marah, dan dia tidak berbicara omong kosong. Segera, tubuhnya menuju Putri Kaisar. Di samping, setelah dua pusaran energi hitam muncul di tangannya Raja Iblis Langit, pusaran energi hitam juga muncul di tubuhnya, seperti lubang hitam, yang terus-menerus memancarkan cahaya biru. Selain itu, di sekujur tubuhnya, dari waktu ke waktu, ada jejak sinar ungu berkedip. Sinar kosmik. Warrior yang tidak asing dengan benang ungu ini karena dia dulu memiliki 3 untai di tubuhnya, tetapi setelah pagoda Hongmeng pulih, ketiga sinar kosmik itu menghilang. Dia tidak memperhatikan bagaimana itu menghilang, tetapi itu pasti gara-gara pagoda Hongmeng. Hanya pagoda Hongmeng yang bisa membuat ketiga benda mengerikan itu menghilang. Hati-hati. Di bawah warrior yang kuat tiba-tiba berbicara. Warrior yang mengangguk, dia telah mengalami kengerian sinar kosmik, dan dia secara alami tidak berani gegabah. Dengan jentikan pergelangan tangan, Burial Sky di sarung pedang kuno menjadi roh pedang. Detik berikutnya, Kuart menginjak angkasa dengan kedua kakinya, dan berubah menjadi cahaya pedang dengan warrior yang dan menembak ke arah Raja Iblis Langit. Kuart jelas tidak menahan kekuatannya, dan kecepatan dia saat ini sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa di arena ini yang dapat melihat kecepatan Kuart dan warrior yang khawatirnya hanya Raja Iblis Langit. Di kejauhan, mata Raja Iblis Langit perlahan tertutup, dan ketika warrior yang dan Kuart datang kepadanya, dia tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, rongga matanya telah berubah menjadi 2 pusaran energi hitam. Saat dia membuka matanya, energi hitam yang menakutkan keluar dari tubuh Raja Iblis Langit. Dan pada saat ini, warrior yang juga menebas dengan pedangnya. Bang! Dengan suara ledakan di arena, ruang ujung langit runtuh tiba-tiba, tetapi ruang ujung langit kembali normal dalam sekejap, dan pada saat ini, warrior yang dan Kuart muncul ribuan kaki jauhnya, tapi, Ketua Iblis Langit tetap tidak bergerak di tempat, memancarkan jejak aliran udara hitam di sekujur tubuhnya, dan dalam aliran udara ini, beberapa sinar ungu melintas dari waktu ke waktu. Di kejauhan, entah itu warrior yang atau Kuart, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Pertama kali, ilmu menebas langit menarik pedang miliknya ternyata ditangkis oleh Raja Iblis Langit ini. Hati-hati, itu adalah tubuh dominan Iblis Langit. Itu adalah keterampilan yang terkenal dari Iblis Langit kuno di zaman kuno. Itu keberhasilan besar. Pada saat ini, suara Putri Kaisar terdengar di kepala warrior yang, saat ini, dia tidak terkalahkan, jangan dilawan dengan kekuatan, dan dia harus ditunda sampai kekuatan tubuh dominannya menghilang. Dia hanya bisa menggunakan paling banyak sekali dalam 10 tahun, karena setiap menggunakan, dia harus menyerap guntur iblis, dan dengan adanya guntur iblis dia bisa menggunakannya lagi. Juga, berhati-hatilah dengan sinar kosmiknya, inilah jurus pamungkasnya. Tubuh dominan Iblis Langit. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan matanya tertuju pada arus udara di sekitar Raja Iblis Langit. Benar saja, jika melihat lebih dekat, akan menemukan bahwa ini sebenarnya guntur dewa. Tidak tertembus oleh semua metode. Warrior yang mengepalkan tangan kanannya perlahan, dan di dalam tubuhnya, energi hitam melonjak dengan panik. Di kejauhan, Raja Iblis Langit menarik napas dalam-dalam. Warrior yang, dalam 10.000 tahun, hanya ada 2 orang yang memaksaku untuk menggunakan tubuh dominan Iblis Langit, dan konyol sekali bahwa keduanya dari generasi muda. Harus kuakui, kalian sangat mengagumkan, keduanya jenius super langka. Sayangnya, sekarang semuanya sudah berakhir. Suaranya terdengar,
Raja Iblis Langit menggerakkan kedua tangannya, dan dalam sekejap, seluruh ujung langit tiba-tiba bergemuruh, guntur dan kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara di ujung langit. Pada saat ini, Iblis Langit menggunakan telapak tangan menabrak warrior yang di kejauhan. Bang! Sebuah pilar guntur langsung merobek ruang ujung langit, dan kemudian menghantam warrior yang di kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, dan itu datang ke langit di atas kepala warrior yang dalam sekejap mata. Melihat pilar guntur, mata warrior yang berkilat marah, tubuh dominan Iblis Langit. Aku juga punya tubuh tirani. Suaranya kedengaran. Bang! Pilar cahaya biru kristal tiba-tiba jatuh dari langit berbintang. Pilar cahaya biru kristal ini menembus ruang dan langsung naik ke atas kepala warrior yang, dan kemudian tenggelam ke tubuh warrior yang. Bang! Sebuah kekuatan bintang yang menakutkan keluar dari tubuh warrior yang, dan kemudian, seluruh tubuh warrior yang menjadi benar-benar cemerlang. Bersambung.